bukan berbohong. Ini sebab omongan penjual es gabus berubah-ubah. Polemik mengenai pernyataan Sudrajat, 49, pedagang es gabus yang sempat viral karena tuduhan bahan spons, akhirnya menemui titik terang. Di balik jawaban yang dianggap tidak konsisten saat bertemu tokoh publik maupun di televisi, tersimpan kondisi medis yang selama ini tidak diketahui publik. Pihak keluarga dan pemerintah Kecamatan Bojonggede kini mengungkap bahwa Sudrajat dan istrinya terindikasi mengalami disabilitas mental pasca trauma. Anak Sudrajat, Andi, menjelaskan bahwa ayahnya mengalami gangguan kejiwaan pasca trauma, terutama setelah mengalami tekanan akibat masalah tuduhan es gabus di Kemayoran. Kondisi ini membuat Sudrajat mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal. Bapak dan istrinya terindikasi disabilitas. Pak Sudrajat mengalami gangguan kejiwaan pasca trauma. Kami mohon maaf atas jawaban Bapak, baik saat bersama Pak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, maupun di televisi yang dianggap berubah-ubah, ujar Andi, Senin, 2 Februari 2026. Senada dengan Andi, Sekretaris Kecamatan Bojonggede, Elvi Nilahartani, mengonfirmasi hasil asesmen lapangan yang menunjukkan Sudrajat cenderung tidak bisa menjawab pertanyaan dengan tepat atau tidak nyambung. Hal ini diperparah dengan kondisi istri Sudrajat yang diduga mengalami gangguan pendengaran. Salah satu poin yang membuat publik kecewa adalah pernyataan Sudrajat mengenai kondisi ekonominya yang dianggap tidak sesuai fakta. Namun, Andi meluruskan bahwa ketidaksesuaian itu merupakan dampak dari gangguan psikis sang ayah. Faktanya, Sudrajat memang memiliki rumah pribadi di Kabupaten Bogor, namun saat ini sedang menjalani renovasi total melalui program Rumah Tidak Layak Huni, RTLH, sejak Desember 2025. Itulah sebabnya, Sudrajat dan keluarganya saat ini harus tinggal di kontrakan sementara. Pemerintah Kecamatan Bojonggede telah bergerak cepat dengan mendaftarkan Sudrajat dan keluarganya sebagai penerima BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis secara menyeluruh oleh tim medis puskesmas dan dinas kesehatan. Yang pasti fisiknya diperiksa, nanti dilihat juga psikisnya. Nanti dari tim medis yang akan lebih paham jenis pemeriksaannya, kata Elvi Nilahartani. Sementara itu, terkait dugaan kekerasan oleh oknum anggota Babin Kamtipmas, Bid Propam Polda Metro Jaya menyatakan tidak ditemukan unsur penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.